Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Pemateri Ustazah Umi Salma, Masya Allah, kangen rasanya teh Umi, udah berapa lama ya kita nggak ketemu? Setahun nih. Ibu-ibu rahimakumullah, tak ada kata yang patut kita ucapkan selain syukur dan puji kehadirat ilahi Rabbi, yang mana berkah rahmatnya, terutama rahmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan, yang mana dengan kesempatan ini kita bisa bersilaturahim, mencari ilmu, thalabul ilmi di Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, serta kepada penerus risalah sampai akhir zaman, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di kemudian akhir. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, saya sampaikan dulu susunan acara pada kajian taklim sore ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga materi inti, yang keempat doa, langsung tutup. Baiklah, menginjak kepada acara yang pertama, dan sebelumnya acara ini dimulai, kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yaitu tilawah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Marwah. Tilawah surat Al-Hijr ayat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Kepada Ibu Marwah saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu dibuka surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat 21 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard
وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Aku berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pengasih, maha penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Maha benar Allah nan agung lagi mulia dengan segala kalam-kalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khairan kasiran kepada Ibu Marwah. Semoga menambah keberkahan khususnya untuk beliau, umumnya untuk kita semua yang mendengarkannya. Baiklah, kita menginjak kepada acara materi inti, yaitu tausiah yang insyaallah Umi sudah standby. Silahkan Umi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bu Ijan. Alhamdulillah sore hari ini Allah pertemukan kita kembali. Walaupun suasana hujan, jamaah tetap semangat mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi waltazama bi tariqatihi wa tarassama hutuhu wa ja'ala akidatan islamiyatan asasan li fikratihi wa ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdara bi ahkamihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wasakumin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah mempertemukan kita kembali di sore hari ini setelah sekian lamanya. Selama pandemi melanda, maka pertemuan kita pun tertahan. Tetapi atas izin Allah, sekalipun hujan deras mengguyur sejak pukul 2 siang tadi, tetapi alhamdulillah sekali lagi atas karunia Allah kita bisa bermuwajahah, bertemu dalam rangka tolabul ilmi. Semoga pengorbanan kita semua, keikhlasan kita semua untuk hadir di masjid yang dimuliakan oleh Allah ini, kita semua akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Maka kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sejenak jamaah, hari ini segenap warga Kota Bandung berduka karena pemimpin yang dicintainya seorang ustadz. Siapa yang tidak mengenal Mang Oded, panggilan terkenalnya. Allah tetapkan takdir kematiannya bertepatan di hari Jumat, hari yang penuh berkah, bertepatan pula dengan hari di mana beliau akan menyampaikan khutbah. Sungguh peristiwa yang luar biasa yang membuat setiap orang iri tentunya. Ya Allah, langsung kita berdoa, ya Allah, andaikan suatu saat malaikatul maut menjemput kami sedang berduduk di masjid, kami sedang mendengarkan ceramah, kami sedang thalabul ilmi, atau di sujud terakhir kita, mungkin di sholat fardunya, mungkin di sholat tahajudnya, mungkin di sholat duhanya, atau sholat apapun itu, ya Allah, ingin rasanya maka kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Dan tentu saja kita berdoa kepada Allah, akhir penghidupan kita husnul khatimah, baik di penghujung. Luar biasa. Untuk itu jamaah, pada kesempatan kali ini marilah kita sejenak memanjatkan doa untuk almarhum Bapak Wali Kota Bandung Mang Oded yang kita kenal. Semoga Allah menerima segala amal solehnya, Allah mengampuni segala dosanya, keluarga besarnya diberikan kesabaran, ketabahan, bahwa semua ini terjadi atas izin Allah. Dan kita yang sekarang menyaksikan peristiwa itu, semoga kita diberikan kemampuan untuk mengambil ibrohnya, mengambil kesempatan untuk sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon ila arwahi Bapak Wali Kota Bandung yaitu Mang Oded yang telah meninggalkan kami semua tadi siang, ya Allah. Ampunilah segala dosanya, terimalah segala amal solehnya, ya Allah. Tempatkanlah ya Allah di surgamu, di surga firdausmu, fi barakati umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'madhu lahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih jamaah. Semoga doa kita, doa rakyat Kota Bandung khususnya, dan kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, karena hari ini ketika ada peristiwa ini viral ya, satu hari saja sudah bisa sampai ke mancanegara. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk sama-sama memanjatkan doa untuk beliau. Insya Allah orang baik, orang soleh, pengemban dakwah yang ikhlas, karena Umi beberapa kali bertemu dalam kegiatan beliau luar biasa. Insya Allah orang yang alim, orang yang soleh, dan balasannya tentu saja yang paling layak adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin jamaah. Hari ini tema yang akan Umi sampaikan tentang apa ya? PAS. Pas. Itu sengaja untuk memudahkan. Nah, sekarang juga kan di sekolah sedang PAS ya. Tapi bukan itu yang dimaksud, bukan penilaian akhir semester. Ya, hari ini hari terakhir ya. Kebetulan Umi juga ketua panitianya. Alhamdulillah hari ini sudah kelar. Nah, lanjut di sini PAS-nya apa, Bu? Tentang pahami, amalkan dan sebarkan. Untuk apa? Al-Qur'an. Jadi, pahami Al-Qur'an, amalkan isi Al-Quran, sebarkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya kalau mendengar tema ini Bu Ija, Neng Lilis pasti sudah tidak asing lagi. Ini tema umum sengaja, tema umum ya. Tema umum ini untuk memotivasi kita kembali
Untuk itu sedikit kita refresh saja. Umi akan menyampaikan satu pertanyaan. Silakan jamaah jawab. Yang jamaah tahu saja. Kalau Umi bertanya selama ini apa yang ibu-ibu pahami tentang apa itu Al-Quran. Sejenak berpikir, boleh beberapa saat persiapkan jawaban terbaiknya. Apa itu Al-Quran? Satu orang cukup satu jawaban. Bu Agus? Bu Agus sudah menjawab pedoman hidup. Nanti pasti ada yang persamaannya. Ada pedoman hidup, ada pegangan hidup, ada petunjuk hidup. Nah itu kita samakan. Kita ambil adalah pedoman hidup atau petunjuk hidup, landasan hidup, pegangan hidup, banyak persamaannya. Baik, yang lainnya apa Al-Quran itu? Oh, Bu Agus lagi jawab As-Sifa. Yang kedua benar, Al-Quran adalah As-Sifa. Lanjut, Neng Lilis apa? Aduh, panjang sekali Ibu Ketua menjawabnya ya. Iya, Al-Quran ini bacaan. Iya, tetapi tentu sekarang kita lebih spesifik, lebih khusus. Karena kalau berbicara bacaan itu bahasa secara lugawinya, secara bahasanya itu betul bacaan. Nah, tapi ada yang lebih spesifik yang membedakan dengan yang lainnya. Boleh? Al-Quran adalah dengan bahasa lain boleh tidak? Jawaban Bu Ijan Umi simpulkan, Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah kalamullah, setuju? Baik, sudah 3 terambil jawabannya. 1 pedoman hidup, 2 asifa atau obat. Yang ketiga tadi dikatakan Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah. Masih adakah jawabannya? Masih ada, sebenarnya 10 juga bisa ibu-ibu jawab. Apalagi? Yang urgen-urgen saja. Al-Quran adalah sumber hukum Islam. Atau dikatakan Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum. Begitu bahasa tingginya ya. Al-Quran adalah sebagai sumber hukum. Sudah 4 jawabannya. Masih ada. Silakan, siapa lagi akan menjawab? Kumpulan doa. Kumpulan doa. Ya, lebih ke umum lagi. Boleh sih, masih bisa sebetulnya. Tapi yang lebih umum. Al-Quran itu kalau, oh ya Al-Quran itu pedoman hidup sudah. Al-Quran itu As-Sifa, oke. Al-Quran itu tadi sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum itu ini Al-Quran. Apalagi kalamullah itu pasti, karena tidak sedikit pun bercampur dengan ucapan manusia. Termasuk ucapan Rasul tidak ada dalam Al-Quran. Kisah, itu isinya, berarti masuknya pedoman. Yang paling populer Al-Quran adalah bagi Rasul. Al-Quran adalah mukjizat bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya jawaban kalau pertanyaan apa itu Al-Quran masih banyak. Yang satu menjawab, Umi Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Betul. Al-Quran adalah isinya doa, betul. Al-Quran isinya kisah keteladanan, betul. Al-Quran isinya adalah perintah larangan dan anjuran misalnya, betul. Tetapi semua insya Allah sudah terangkum kepada jawaban. 1 Bu Agus pedoman hidup, 2 Bu Agus juga ya Asyifa, Bu Ijan adalah kalamullah, Neng Lilis tadi mujizat, dan juga 1 sumber dari segala sumber hukum. Baik, 5 Umi pikir cukup. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami jawaban-jawaban itu berdasarkan akal kita atau memang ada nasnya. Nah, kita buktikan bersama-sama karena kita akan memahaminya PAS, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, serta sebarkan Al-Quran, semua Al-Qurannya buka. Tidak boleh ditutup. Ya. Nah, kita ambil jawaban Bu Agus, kita buktikan dulu bersama-sama. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 185. Oke, surat Al-Baqarah ayat 185. Kita akan buktikan yang 5 ungkapan ibu-ibu saja ya. Yang ibu-ibu ungkapkan saja. Nanti kalau yang lainnya, nanti tidak cukup waktunya. Baik,
Kalau Bu Agus mengatakan bahwa Al-Quranul Karim adalah petunjuk, benar adanya. Kita akan lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang sebetulnya ayat ini seringkali diungkapkan di bulan Ramadan. Terutama pada saat memperingati malam nuzulul Quran. Tetapi tidak salah ketika memang dinyatakan Al-Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kita udah yakin bahwa di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Tetapi untuk membuktikan dan meyakinkan, benarkah jawaban Bu Agus? Benarkah yang kita yakini bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup? Ternyata benar adanya, karena ternyata Al-Quran dijelaskan hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jelas di sini al-huda itu artinya petunjuk, wa bayyinati minal huda wal furqan. Di sini ada penjelasan-penjelasan tentang al-huda itu, wal furqan pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang haram dengan yang halal, yang hasan dengan yang qabih, terpuji dan tercela. Ternyata semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, artinya ketika kita melihat ini, memang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini sebagai hudal linas wa bayyinati minal huda wal furqan. Untuk satu dalil ini maka bisa dikuatkan dengan surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, bagaimana bunyinya? Zalikal. Nah, di sana katakan la raiba fihi. La raiba, tidak ada keraguan sedikit pun. Fihi, di dalamnya. Untuk siapa di sana, Bu? Hudal lil muttaqin. Kalau hudal lil muttaqin berarti petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Satu terjawab sudah. Lanjut masih Bu Agus mengatakan as-sifa. Benarkah Al-Quran itu sebagai as-sifa? Dari mana kita tahu? Ada yang tahu? Kalau tidak, Umi sudah mempersiapkan. Buka surat ke-10. Surat ke-10 berarti surat Yunus. Nah, buka surat Yunus ayat 57. Yang ini agak-agak dipercepat ya. Agak dipercepat karena nanti kita akan mengambil hikmahnya. Aturan ini dipakai seperti apa? Jadi kita buktikan saja dulu jawaban ibu-ibu. Tadi ada 5 poin. Poin pertama sudah terbukti. Sekarang poin kedua, benarkah Al-Quran itu sebagai as-sifa? Buka di ayat 57. Ya, sudah tampak jelas di sini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seruan objeknya adalah ya ayyuhan nas. Berarti di sini yang diseru adalah wahai manusia. Qadnya ini kalimat taukid nih. Qad ja'atkum mau'idatum mirabbikum. Sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu. Lanjutkan bersama-sama ibu, ada apa? Setelah Allah nyatakan telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu sebagai apa ibu? Wasyifa'ul lima fis sudur. Penyakit apa Bu? Penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit apa Bu yang paling parah di dalam dada Bu? Ada 60 penyakit hati bersemayam di hati yang kotor. Itu secara mazhabi penyakit hati. Penyakit hati itu adanya di dalam dada. Tapi salahkah ketika kita memahami bahwa Al-Quranul Karim juga sebagai obat as-sifa memang untuk penyakit fisik. Di dalam dada ini konon jantung di dalam dada, betul. Paru-paru di dalam dada, betul. Apalagi Bu? Paru-paru, apa juga? Apalagi? Ya pokoknya sini isi-isi perut nih, di dada nih. Nah, penyakit yang ada di dalam dada itu semuanya tidak ada kategorinya sejajar dengan penyakit rorombeheun misalnya. Gak ada. Penyakit rorombeheun itu dari luar, tampak di olesan 188 insya Allah damang. Nu penting mah tong kuku cuprakan we di cai itu. Cai cilencang teh berbahaya buat kaki. Ya. Tetapi di sini Allah tegaskan bahwa Al-Quran ini as-sifa, penyembuh. Tetapi penyembuh dari apa? Ternyata dari penyakit yang ada di dalam dada. Salahkah misalnya ada sebagian orang yang meyakini, ya bacain surat Waqiah dong, bacain surat Ar-Rahman dong, bacain surat Yasin dong. Terus apa? Aku ada air semoga Allah jadikan sebagai wasilah untuk sembuh. Kalau Umi sendiri jamaah
Memposisikan air itu sama dengan memposisikan obat. Obat itu bukan penyembuh tetapi wasilah. Kesembuhan adalah milik Allah. Sekali lagi, kesembuhan adalah milik Allah. Allahumma rabbana si adhibil ba'sa isfi anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yugadiru saqoman. Artinya kita meyakini bukan air, bukan obat, bukan herbal, bukan. Penyembuh adalah Allah. Air bisa dijadikan wasilah, sama persis kedudukannya seperti obat ataupun herbal lainnya. Jadi bermunajat saja kepada Allah agar kita diberi kesembuhan. Yuk ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami ternyata Allah lah yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Mau ambil contoh? Ada di antara manusia yang punya penyakit sombong. Bagaimana kata Kanjeng Rasul? Bagaimana kata Rasulullah Muhammad SAW bagi orang yang memiliki penyakit sombong? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratin min kibrin. Sombong. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu bersemayam walaupun hanya sebesar biji zarah, itu dari kesombongan. Sekarang katanya Al-Quran sebagai penyembuh. Kira-kira untuk menyembuhkan penyakit sombong, ibu-ibu akan menggunakan logika yang mana? Ada yang mau menyampaikan? Untuk menyembuhkan penyakit sombong itu dengan Al-Quran. Kalau Umi gampang, Bu. Coba ibu baca surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14, 15, 16. 5 ayat saja. Surat Al-Mu'minun itu surat ke 23. Itu tentang proses kejadian manusia, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Dalam proses kejadian manusia itu bisa menjadi penyembuh penyakit yang ada di dalam dada yang namanya sombong. Kenapa? Ada yang bisa memberikan pendapatnya jamaah? Di ayat 12. Nah, di ayat 12 itu kita akan menemukan satu kata kunci. Bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dari saripati tanah, min sulalati mintin. Betul nggak, Bu? Nah, di situ dari min sulalati mintin, dari saripati tanah. Dan ternyata kita semua yang berasal dari saripati tanah itu Allah jadikan summa ja'alnahu nutfatan, menjadi nutfah. Nutfah itu air kotor. Nutfah itulah yang cikal bakal kita. Dari misulalati mintin itu, dari saripati tanah, dan keluar itu dalam bentuk nutfah. Nah, kalau kita nggak harus sampai, Bu, nggak harus sampai ke ayat 16. Karena di ayat 16 itu sampai kita akan dimatikan ayat 15-nya, dan ayat 16-nya itu summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kita akan dibangkitkan setelah kita dimatikan oleh Allah. Lahir dari saripati tanah, nutfah, ditiupkannya ruh, dia menjadi makhluk yang lain, dia hidup, mati, dibangkitkan. Pertanyaan Umi, apakah layak manusia sekalipun dia terkaya, kedudukannya tertinggi, hartanya di mana-mana, lalu dia sombong? Atau dikaruniai kecerdasan yang luar biasa, layakkah sombong? Tidak. Kalau kita kembali mulai dari pejabat tinggi sampai rakyat jelata, dari yang uangnya banyak sampai orang yang malarat rosa, kita berasal dari zat yang sama. Maka oleh Allah disamakan. Siapakah yang paling mulia di sisi Allah? Di garis bawahi, inna akramakum indallahi atqakum. Perlu rendah diri ketika kita miskin? Apakah kita berkecil hati ketika kita tidak punya kedudukan? Semuanya hanyalah titipan. Orang sombong bisa tertunduk malu ketika setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun hartamu. Toh di dalam surat Al-Mu'minun ayat 15, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Semua akan menjadi mayat. Seloroh tadi, Bu. Iya, atuh Mang Oded ngantunkeun mahnya, atuh naik tah. Siapa wakil wali kota teh? Panan
Ya Allah, ya Allah. Wakil wali kota Bandung. Aduh, abang kada orang kabupaten ya. Ya, atau ada yang selorong lagi. Yes, satu jabatan lowong di kota Bandung, itu jabatan wali kota karena Mang Odednya meninggal, ya tahu ya meninggal dunia hari ini. Orang bisa berpersepsi apapun itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Tetapi sekali lagi ingatlah, semua itu terkunci dengan kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita mah ambil saja prinsipnya bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Cukup asifat terjawab. Nah, yang ketiga kalamullah. Untuk kalamullah kita bersama-sama membaca surat Al-Baqarah. Dibuka maksud Umi, surat Al-Baqarahnya itu ayat 23. Sebetulnya 23, 24 itu masih jadi satu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, surat Al-Baqarah. Kok Umi bisa mengambilnya yang ini? Iya. Karena Bu Izan tadi mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Oke. Lihat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menantang kepada kafir Quraisy, kepada orang-orang musyrik, ya. Kepada orang-orang musyrik ketika mereka tidak meyakini, ketika mereka meragukan isi Al-Quran, maka oleh Allah ditantang bagi mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin. Wa in kuntum, dan jika kamu meragukan Al-Quran, fi raibin, meragukan, mimma nazalna ala abdina, mimma dengan apa nazalna kami turunkan ala abdina, ya, kepada Muhammad, ya itu hambanya ya, kepada hamba kami yaitu Muhammad. Kata Allah ditantang mereka, fa'tu bisyuratim mim mislih. Pek hadirkan lamun enyak maranai bisa, istilahnya begitu. Kalau memang kalian memiliki kemampuan untuk membuat satu ayat atau satu surat semisal Al-Quran, datanglah. Waktu itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan sampai nanti kepada jawaban terlilis Al-Quran sebagai mujizat. Tapi ini kita sedang berbicara Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, tidak tercampur, bahkan ada fitnah. Katanya Al-Quran ini itu ucapan seorang azam, seorang pemuda yang berbahasa azam, keturunan azam, itu menciptakan Al-Quran, mustahil. Kenapa kemustahilan ini? Al-Quran tidak tercampur sedikit pun, satu kata pun dari ucapan manusia, karena otomatis langsung dijawab di ayat 24-nya. Apa kata Allah? Fa ilam taf'alu wa lan taf'alu fattaquna rallati wa quduhan nasu wal hijarah. Itu dinyatakan fa ilam taf'alu, jika kamu tidak mampu membuatnya, jika kamu tidak mampu membuatnya, kata Allah, walan taf'alu, ternyata pasti kamu tidak akan mampu. Pasti kamu tidak akan mampu. Jadi langsung dijawab sama Allah ya. Kalau begitu ada yang sanggup enggak membuat semisal Al-Quran? Tidak akan pernah ada yang sanggup. Kata siapa? Kata Allah. Allah itu Al-Khaliq. Allah itu pencipta. Mana bisa ditiru oleh makhluknya? Mana bisa ditiru oleh seorang hamba, di mana hamba itu ciptaan Allah. Jadi kita harus yakin ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika Al-Quran ini kita dengar, ketika Al-Quran ini disampaikan tafsirnya, ketika itu sumbernya dari Al-Quran, maka la raiba fihi, tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwa Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah. Buktinya Allah menantang bagi mereka yang meragukan terhadap isi Al-Quran, PK dia datangkan. Silakan kalian buat semisal Al-Quran, satu ayat, dua ayat, atau satu surat. Cukup untuk memperkuat bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Berikutnya adalah kalau untuk petunjuk kita bukanya surat Al-Maidah saja 44, 45 dan 4. Nah, kalau untuk petunjuk kita bukanya surat Al-Maidah jemaah 44. Ya, karena ayatnya ini panjang-panjang. Yang terpenting, benarkah Al-Quran adalah sebagai sumber hukum?
Ternyata kita akan dapati di surat Al-Maidah ayat 44, kemudian ayat 45 dan juga ayat 47. 44, 45 dan 47. Oke. Deh. 44-nya di penghujung. Yuk kita sama-sama baca saja jamaah. Yang ujungnya saja ibu-ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malam yahkum, itu yang dibaca Bu. Wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Di penghujungnya ibu-ibu, di ujung banget. Nah, ya. Barang siapa yang tidak memutuskan, wa malam yahkum, barang siapa yang tidak memutuskan, bima anzalallahu, dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, disifati mereka faulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang kafir. Lanjut di ayat 45 masih di penghujung, lafaz awalnya sama, finalnya yang berbeda. Bersama-sama kita lihat, wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dzalimun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Satu lagi saja di ayat 47-nya. 47. Betul. Ya, betul 47. Ya, sama juga mulainya dari wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Yang ketiga fasik. Coba ibu-ibu, 1 kafir, 2 zalim, 3 fasik. Aya pupurieuna nanti. Ada yang dapat kita ambil gak? 3 sifat ini, 3 sifat yang dibenci Allah. Yang namanya kafir itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah. Siapa ibu-ibu? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Betul begitu? Kata siapa? Kata Al-Quran. Tuh yang pertama, siapa orang kafir? Sudah dijelaskan. Allah yang menjelaskannya dalam surat Al-Bayyinah. Cukup jelas? Nah, jadi cek bahasa orang Bandung nama teu aya pupurieunana gitu. Sekarang zolim dan fasik. Fasik betul? Ya. Zolim dan fasik. Yang ibu-ibu ketahui zolim itu apa sih? Kemarin Umi menyampaikan di Masjid An-Nafi 7 hal yang menjadi penyebab datangnya bala. 7 hal yang bisa mendatangkan bencana. Karena kemarin momen gunung Semeru. Nah, itu kita akan terlihat. Ternyata memang benar bencana yang melanda manusia itu ada peran serta bima kasabat aidinas. Ternyata bima kasabat aidinas itu dalam surat Ar-Rum ayat 41 itu dijelaskan begitu. Doharo fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Ternyata bencana yang melanda ini karena disebabkan ulah tangan manusia. Bahkan diantaranya apa? Karena kezaliman manusia. Apa diantaranya? Karena kemaksiatan manusia. Nauzubillahi min zalik. Kita dihebohkan kemarin. Hari ini viral, kemarin viral. Nauzubillahi min zalik. Nyesak di dada. Karena Cibiru kasebut dina berita. Kita tinggal di Cibiru, searching semua memegang HP. Di mana itu tempat? Rupanya tidak ada di Cibiru, Bu. Karena bangunan yang resminya di Antapani, Bu. Betul adanya di Cibiru, tapi itu ilegal, katanya belum mendapatkan izin, Bu. Tetapi karena Cibiru yang disebut tempat kita tinggal, hebohlah dunia pesantren. Satu pesan Umi. Ini bukan kali pertama. Kemaksiatan terkait dengan pelecehan seksual ini terjadi dari dulu. Dan ini berulang. Harusnya kita berpikir, mengapa peristiwa bejat seperti ini kok terus berulang? Siapa yang bisa menghentikannya? Penyebabnya apa? Kenapa ini terjadi? Bukankah itu yang Allah haramkan?
Perzinahan itu Allah haramkan, jangankan perzinahannya, wala taqrabu zina, mendekati perzinahannya saja diharamkan oleh Allah. Apatah lagi berzina. Tapi mengapa itu terjadi di tengah kehidupan kita yang jarak tempuh kalaupun naik sepeda mungkin masih bisa dijangkau, antapani dekat atau rumahnya katanya nun sebelah sana. Nah, dan itu menimpa wilayah kita. Koran hari ini Umi baca Tribun Jabar, Umi baca PR Jawa Barat ya, Umi baca tadi termasuk Pak Ridwan Kamil, Bapak Gubernur, termasuk Pak Oded almarhum membuat pernyataan di sana di halaman pertama tentang peristiwa yang menjadi headline surat kabar hari ini, ngaciblagu, termasuk pendapat Pak Gubernur, termasuk pendapat Pak Wali Kota. Maka katamu, ini Pak Oded baru juga mengisi, membuat pernyataan terkait dengan apa yang menimpa wilayah Cibiru dan sekitarnya yang membuat bulu kuduk kita merinding. Jangan katakan, untung lain pun anak, untung bukan saudara saya, untung bukan anak saya. Jangan katakan itu, memilikilah perasaan kita, ikut merasakan apa yang menimpa mereka. 12 orang itu bukan jumlah yang sedikit, banyak. Karena 12 orang ini masa depannya hancur. 12 orang ini masa depannya entahlah. Keprihatinan kita luar biasa. Nah, apa kaitannya ini dengan surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 46? 47. Apa kaitannya, Bu? Kaitannya adalah kalau tadi Umi berkata, kenapa itu terus berulang? Itu terkait dengan apa? Sanksi hukum. Maka Umi baca di Twitter sekali. Jadi sekarang rada lumayan buka sosial medianya Bu Jan. Kan Umi ingin tahu, tapi Umi jarang komen sih, Umi baca. Mulai dari mereka, apa ya hukuman yang paling layak? Dijawab di bawahnya, dikebiri kali ya. Jawabnya ada yang ideologis jawabannya. Syariat Islam telah menetapkan bahwa hukuman bagi yang demikian adalah 1 rajam atau jilid atau dan lain sebagainya. Andaikan syariat Islam ini diterapkan, pasti itu akan membuat 2 pengaruh, 2 fungsi. Yang pertama, ketika hukum Islam diterapkan, yang pertama berfungsi sebagai jawabir. Umi pernah sampaikan ini. Ketika hukum Allah diterapkan di dunia ini, pertama berfungsi sebagai jawabir. Jawabir itu artinya penebus dosa. Buat siapa penebus dosa? Buat pelakunya. Jadi ketika orang berzina lalu dia dihukumi di dunia ini seperti halnya Al-Ghamidiyah. Kenal Al-Ghamidiyah? Wanita yang berzina di masa Rasulullah Muhammad SAW. Lalu meminta karena dorongan ketakwaannya, meminta dihukumi, dan Rasulullah Muhammad SAW menghukumi Al-Ghamidiyah sampai kena hukum rajam, sampai meninggal. Tetapi jasadnya masih ada di muka bumi, tetapi ruhnya sudah ada kabar menyampaikan bahwa dia akan menjadi penghuni surga, dalam arti karena dosa di dunianya sudah ditebus. Jadi indah nian jika syariat Islam ini, dan kita melaksanakan apa yang Allah tetapkan. Barang siapa yang tidak berhukum dengan bima anzalallahu, dengan apa-apa yang diturunkan Allah, faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun. Ini jelas sekali. Ternyata dampaknya yang kedua itu sebagai zawazir. Zawazir itu apa? Efek jerak kepada yang lain. Jadi hukum itu ditegakkan untuk membuat efek jerak, bukan ketagihan. Pertama malingnya motor, berikutnya keluar dari penjara jadi maling mobil. Begitu maling mobil ketangkap, besoknya maling kereta api. Kalau ada. Kereta api berhasil, aku maling pesawat terbang. Di mana letak jawazirnya? Di mana letak efek jerak, memberikan efek jerak kepada yang lain? Maka kita sebagai seorang muslim jamaah yang dirahmati oleh Allah harus yakin, seyakin-yakinnya kita sudah berikrar bahwa Al-Quran ini adalah huda linas wa bayyinati minal huda wal furqan. Kita baru berbicara apa itu Al-Quran dengan 4 jawaban, waktu sudah mau habis. Belum lagi, aduh Umi, A-nya amalkan, aduh Umi, S-nya sebarkan. Ya itu to be continue, insya Allah, semoga Allah mempertemukan kita kembali. Ya, nah
Jadi fungsi yang keempat tadi yang diungkapkan oleh Lilis, Al-Quran adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum, kisah yang terjadi di hadapan mata kita. Itu satu peristiwa. Mi ada kaitannya enggak dengan apa yang terjadi di Gunung Semeru? Nah, ini kemarin ada pengamat yang menyatakan 1 Desember tahun yang lalu meletus, 4 Desember tahun ini meletus juga. Perbedaannya, kalau dulu ada warning, ada peringatan, apakah itu siaga 1, siaga 2? Yang paling parah apa Teh Lilis namanya? Waspada. Waspada awas ya. Siaga 1. Tapi kan ada siaga dulu ya. Ada siaga 1, siaga 2, siaga 3, nanti sampai itu awas. Ketika itu akan diumumkan, radius 3 km atau 1 km mengungsi, radius 2 km mengungsi, radius 5 km masih aman. Begitu meluap, radius 5 km mengungsi, radius 10 km aman. Kita sering mendengar istilah begitu. Kenapa kemarin tidak terjadi itu? Kecolongankah? Atau ada aspek kelalaian sehingga itu tidak terdeteksi? Batuknya Gunung Semeru tidak terdeteksi sehingga orang tidak sempat menyelamatkan diri. Penguasa dalam arti yang berwenang tidak sempat mengumumkan waspada, siap, atau apapun itu istilah untuk bencana seperti ini. Orang beriman mengatakan mungkin sengaja Allah memberikan itu semua untuk mengejutkan manusia. Is okay, bagi Allah kuasa. Tetapi selain itu, karena sekali lagi kemarin Umi menyampaikan 7 hal yang bisa mendatangkan bencana, 7 hal yang bisa mendatangkan musibah. Ternyata itu berulang, itu terkait dengan ulah manusia. Mulai dari kemusyrikan, mulai dari kemaksiatan, mulai dari kezaliman, kefasikan, sifat-sifat buruk manusia yang itu semua menentang Allah Subhanahu wa taala. Menentang Allah Subhanahu wa taala artinya menentang Al-Qur'an yang sudah ditunjuk oleh Allah sebagai hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita emang harus selalu berpikir, selalu harus pandai mengambil ibrah. Orang itu sampai sejeli itu, kita makan begitu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah selamatkanlah mereka, ya Allah jangan sampai ada korban. Ternyata data kemarin waktu Umi ngisi ngaji hari Rabu itu 34 orang meninggal, 113 itu luka bakar, 12 orang hilang, dan artinya rumah, kekayaan itu sudah tidak terhitung. Lihatlah segala sesuatu dengan 2 kacamata. Pertama, kacamata keimanan kepada Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Itu udah pasti. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa manusia kecuali atas izin Allah. Betul kata Allah, dilalaikan. Nah, ini evaluasinya buat para petugas, karena gunung api itu ada yang mengawasi. Ya, bagaimana alat-alat itu harus tetap berfungsi. Alat-alat itu harus tetap mampu mendeteksi sehingga paling tidak korban itu bisa diminimalisir. Untuk otomatis langsung set kabayang tubuh. Umi mah justru masih membayangkan peristiwa meletusnya Gunung Merapi zaman Mbah Marijan, Bu. Itu udah berlalu berapa tahun tetapi masih terbayang di mata Umi. Itu apa, Bu? Tergeletaknya sapi, tergeletaknya kerbau, geus puguh manusia mah, Bu. Pepohonan semuanya mati, kering, terbakar. Allah semburkan pasir bercampur api menerpa tubuh kita yang tiada daya dan upaya. Tubuh yang begitu lunglai, tubuh yang tidak memiliki kekuatan, disembur dengan pasir campur panas, mana tahan kita. Maka tampaklah korban meletus gunung itu semua lukanya luka bakar. Ibu-ibunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketika kita berbicara di surat Al-Maidah ini, karena memang Allah telah memerintahkan kita fahkum bainakum bima anzalallah. Kalau tidak kita disifati kafir, kalau tidak kita disifati zalim. Oh ya, tadi Umi sedang bertanya, apa sih Bu makna zalim? Lupa ya. Apa itu makna zalim, Bu? Zalim itu pada hakikatnya tidak memberikan hak kepada orang yang berhak. Siapa yang bisa berlaku zalim? Individu kita. Karena pada diri kita juga ada hak orang lain. Tetapi untuk individu kita sering berdoa. Bagaimana, Bu? Karena kita sering menzalimi diri kita sendiri, Bu.
Rabbana zalamna anfusana. Betul. Wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita sering menzolimi diri kita. Tetapi yang lebih tampak kezoliman ini dalam ayat ini, fakum bainakum bima anzalallah, yang tidak berhukum kepada hukum Allah itu disifati zolim. Ini tentu saja arahnya kepada para penguasa. Penguasa yang zolim kepada rakyatnya. Ini untuk rakyatnya dicaploknya. Ini hak fakir miskin dikorupsinya, Bu. Bagaimana tidak, korupsi itu juga bisa mendatangkan bala. Karena perbuatan korupsi haram hukumnya. Perbuatan korupsi adalah perbuatan zolim. Kenapa zolim? Itu hak rakyat. Ya kan? Nah, artinya kita harus sama-sama mewaspadai ini semua tentang perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah. Satu lagi, jawabannya Al-Quran sebagai mukjizat. Nah, Ibu ada yang tahu mukjizat itu asal katanya apa? Ajaja, mujizat, ajaja. Artinya apa? Melemahkan. Mungkin ibu-ibu tidak begitu tergambar ketika ibu memahami Al-Quran adalah sebagai mujizat. Oh iya, mujizat itu adanya di surat Al-Ahqaf ayat 9. Oke, untuk mujizat ini Umi sarah saja dulu. Nanti itu adanya di Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibu masih ingat apa mukjizatnya Nabi Musa yang paling terkenal? Tongkatnya jadi apa? Tongkatnya jadi ular. Lalu tongkatnya Nabi Musa jadi ular itu ngapain tuh ularnya? Ngapain? Ini tongkat Nabi Musa jadi ular. Ularnya Nabi Musa jadi apa? Memakan ular-ular yang lain. Ibu, kenapa itu menjadi mukjizat Nabi Musa? Ada yang tahu? Ajaja itu artinya melemahkan. Jadi ketika Allah memberikan kuasa kepada Nabi Musa, tongkatnya bisa jadi ular dan memakan ular-ular lain. Karena waktu itu orang-orang ahli sihir sombong. Sombong, Bu. Karena mereka bisa membuat kayu apapun jadi ular. Ditunjukkan oleh Allah, nih tongkatnya Nabi Musa bisa jadi ular. Ular-ular yang kamu ciptakan mati semua dimakan oleh ularnya yang berasal dari tongkatnya Nabi Musa. Artinya melemahkan mereka. Apa mujizat Nabi Isa alaihissalam? Menghidupkan orang mati. Hebat gak, Bu? Menghidupkan orang mati. Kalau misalnya itu dokter menyembuhkan dalam arti wasilahnya, kita sering. Kenapa mujizat kepada Nabi Isa alaihissalam itu menghidupkan orang mati? Apa yang sedang populer waktu itu? Kenapa sampai Allah memberikan mujizat itu? Karena para tabib, para ahli pengobatan itu sombong. Mereka sombong, mampu menyembuhkan orang sakit. Dijawab oleh Allah, Nabi Isa alaihissalam bisa ngahirupkeun jalmi. Lebih lemah mereka, jadi mereka banyak yang beriman. Nah sekarang mengapa Al-Quran dikatakan sebagai mujizat Rasulullah Muhammad SAW selain mujizat yang lainnya? Apa? Kembali kepada sirah. Bagaimana kondisi bangsa Arab waktu itu? Nah, Al-Quran ini penyempurna. Al-Quran ini penuh dengan pemikiran-pemikiran Islam. Bagaimana kebodohan merajalela, bagaimana Lata, Uzza, Manat, Hubal disembah, Bu. Betul nggak, Bu? Di Ka'bah itu bukan seperti sekarang kita menyembah. Dulu tuh kan banyak berhala. Siapa yang menyembah? Orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy itu menyembah. Abu Jahal, Abu Lahab itu menyembah. Menyembahnya apa? Berhala. Di mana akal sehatnya? Berhala itu ya dibuatnya sendiri, disembah. Jadi kapan mereka bisa memberikan manfaat? Yang pasti mudarat pasti gitu. Ditimpa oleh mujizat Al-Quran ini diturunkan, kita harus memiliki pemikiran yang jernih. Kita harus beriman kepada Allah. Maka tadi Masya Allah, Qari'ah Ibu Marwah luar biasa dengan suara yang merdu. Itu sengaja Umi lanjutkan, sebenarnya kan 22 ya Umi 21 mintanya. Kalau 21 itu nanti untuk penutup untuk penutup materi Umi sengaja. Tetapi di ayat 22, 23 dan 24 itu menunjukkan siapa Allah Subhanahu wa taala.
Tersentuh kita ketika berbicara dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pengasih, maha penyayang. Apa tidak tersentuh hati kita? Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Lagi-lagi dialah Allah, dialah Allah. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, Asmaul Husna. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dilanjutkan dengan ayat-ayat mengagungkan siapa Allah, siapa Allah, siapa Allah. Ternyata Allah yang memfirmankan setiap apa yang ada. Mujizat. Jadi Al-Quran ini untuk melemahkan bangsa Arab yang memiliki pemikiran yang salah. Diluruskan pemikirannya, afkarnya itu agar afkar Islam saja. Maka Rasulullah Muhammad SAW 13 tahun lamanya dakwahnya dakwah fikriyah, ibu-ibu. Apa itu dakwah fikriyah? Dakwah menyampaikan pemikiran. Tuh, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang telah memberimu hidup, yang akan mematikanmu. Sembahlah Dia. Kan begitu perintahnya. Rasul selalu menyampaikan, aku utusan Allah, aku adalah Rasulullah Muhammad SAW. Itu dakwahnya, tauhid. Makanya Al-Quran sebagai mujizat. Cukup 5 sudah? Terjawab? Pedoman hidup sudah? As-sifat sudah? Firman Allah sudah? Sumber dari segala sumber hukum sudah? Termasuk yang terakhir sebagai mujizat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat ayat 21 yang tadi dibacakan oleh Ibu Marwah. Ngeri, Bu. Malu kita. Ini adalah bahan renungan, makanya Umi sampaikan di akhir. Di ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, membandingkan, mengandaikan, la a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadal Qur'an, seandainya kami turunkan hadal Qur'an, Al-Qur'an ini, ala jabalin, kepada gunung. Tahu gunung? Pasak bumi. Bumi ini bisa tegak karena ada gunung. Gunung-gunung itu sebagai pasak bumi. Apa yang disebut dengan pasak bumi? Penahan bumi. Maka ketika gunung hancur, kiamat namanya. Nanti bahasanya khusus bab kiamat. Karena kita sekarang mau berakhir. Ayat ini sebagai penutup. Ibu, kata Allah, lau anzalna hadal Qur'an, seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung. Allah sampaikan, la ra'aitahu, kamu Muhammad, ro'a, melihat. Kamu akan melihat apa yang terjadi dengan gunung itu, maka gunung itu akan khasyi'an, tunduk. Gunung itu akan mutasaddian, hancur, sehancur-hancurnya, terpecah belah, gunung gitu. Apa artinya kiamat? Ya. Kenapa mereka sampai Kenapa gunung sampai begitu? Pasti tunduk dan gunung akan terpecah belah. Saking apa? Ternyata Allah sampaikan min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah, Bu. Inilah watilkal amsalu nadribuhan linas. Perumpamaan, permisalan ini dikatakan perumpamaan ya. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia. Agar apa? Agar mereka berfikir, la'allahum yatafakkarun. Agar kita berfikir, gunung oge lamu di pasihan Al-Quran hancur, gunung bakal tunduk. Kenapa kita? Ketika disampaikan ayat Al-Quran mencibir,
Ketika disampaikan tentang bagi waris 1:2, Al-Quran perlu direkonstruk. Al-Quran kudu rekonstruksi, ditata ulang. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Bu. Bu Ijan sudah mengatakan Al-Quran kalamullah. Mana mungkin bisa direkonstruksi oleh namanya manusia. Demi Allah tidak akan pernah mampu. Karena hawa nafsu manusialah ketika mereka memprotes apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena kacamata ini pergunakannya bukan kacamata keimanan. Iya, secara kasat mata asa Allah teh teu adil. Sarua anak, kenapa harus 2:1 waris? Sama-sama memiliki kemampuan laki-laki dan perempuan. Kenapa dalam ayat Al-Quran dikatakan arizalu qaumun ala nisa? Ketika kenyataannya satu perempuan bisa melayani 4 orang laki-laki misalnya. Kalau sekarang 1, logikanya masuk lagi kadinya. Astagfirullahaladzim. Karena terus itu menjadi pembahasan. Pakai diskusi. Astagfirullahaladzim. Betul, akal ini. Nah, apa di sini dikatakan? La'allahum yatafakkarun. Agar mereka berpikir. Kita ini harus berpikir. Mengapa peristiwa 12 santriwati itu begitu? Korban begitu. Dan ada pelakunya begitu. Ya kan? Berpikir. Mari kita lihat Al-Quran. Kenapa tidak berpikir positif, beriman kepada Allah? Fankihu ma tobalakum minanisa'i masna wasulasa waruba'a. Di sekolah Umi diskusi membahas itu karena pagi-pagi habis baca Tribun Jabar dan habis membaca PR. Di situ headline-nya itu. Akhirnya coba Bu berhitung dengan Ibu Kaur Umi ngobrol. Oke, 4. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari kelima dia udah balik lagi, betul nggak? Senin ke-1, Selasa ke-2, Rabu ke-3, Kamis ke-4. Jumat itu udah balik ke istri ke-1. Punten. Gilir itu bisa. Andaikan hari itu sebut saja yang ke-1 sakit, masih halal dia minta persetujuan dari istri ke-1 untuk pindah ke istri kedua. Betul nggak Bu? Halal tidak? Halal. 4 orang. Tidak haram mereka tinggal di satu rumah kan. Ini kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4. Ini Islam. Memberikan solusi dengan jentre dan jelas. Halal. Sedangkan ini resikonya terlalu berat. Pertama geus puguh. Ari dosana nama. Korbannya yang itu berakibat panjang, lama dan tidak akan berakhir, dan itu akan menjadi momok yang sangat mengerikan bagi si korban. Begitu ya Bu? Insya Allah ayat terakhir ini memberikan ibrah kepada kita bahwa kita seharusnya yang tidak memiliki daya dan upaya menundukkan hawa nafsu kita, mengikuti petunjuk Al-Quran Al-Nur Karim ini sebagai pedoman hidup kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Barakallah. Mau dibuka aja, tanya jawab apa enggak? Tapi udah sore tuh. Udah sore ya. Kalau mau ada pertanyaan boleh via WA, boleh japri ya, japri sajalah. Insya Allah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saja sarah Umi, penjelasan Umi masih ada yang belum dipahami karena memang terlalu singkat untuk menguraikan ini semua. Tetapi paling tidak kerangka berpikirnya sudah kita tangkap bahwa Al-Quran yang kita jadikan sebagai pedoman hidup ya. Kitab suci umat Islam tadi tidak terbaca, tidak terjawab ya. Biasanya di jamaah lain ada kitab suci agama Islam. Benar, karena yang lain kan bukan Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran ini kitab suci umat Islam betul, tapi di sini tidak terjawab ya. Jadi pas itu artinya baru tataran pahami, tentu saya kita amalkan dan kita dakwahkan lagi. Barakallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin,
hamdan yuafi ni'amah wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribul mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adhinal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Umu atas tausiahnya yang begitu. Emang Al-Qur'an itu ya yang saya rasakan aja Al-Qur'an itu kita jauh dari Al-Qur'an betapa hati kita gersang Umu. Mudah-mudahan kita semua ya dan kebetulan memang di Al-Muhajirin ini ada tilawah harian. Nah, kita ada beberapa grup mudah-mudahan semuanya kita semakin mencintai Al-Qur'an karena memang Al-Qur'an itu mukjizat buat Nabi Muhammad SAW dan kita sebagai umatnya wajib untuk mengimaninya. Tuntas sudah ibu-ibu acara kajian pada sore hari ini. Mohon maaf saya atas nama saya pribadi, atas nama pembawa acara ini ini ya karena memang saya lagi kurang apabila ada kata atau kata-kata yang kurang berkenan pada ibu-ibu semuanya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut dengan doa kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lillahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.